Halo, kembali lagi bersama saya si Gundul yang lain. Lama tak berjumpa kawan-kawan. Kali ini kita tidak bersama Pak Kolesterol, melainkan bersama fans rahasia Bakwan Baik-Baik. Halo, aku Wawa, aku paling tua. Hai, aku Syukura, aku dengar nih. Halo semuanya, aku Mr. Blue. Dan aku Didi, hai. Sebagai pembuka teman-teman, kita disuruh bahas orang yang bertopeng yang nyerang kedua sekolah. Ingat nggak kalian? Menurut saya ya, itu kemungkinan besar Bima sih. Soalnya dia yang paling tahu semua situasi di kedua sekolah. Dan dari semua yang kena pukul, itu cuma Bima doang yang nggak ngeliat, nggak kelihatan ya. Dari beberapa episode dan ya kan dia cowok aku kan ya. Aduh. Of course aku tahu dia. Oke. Jadi yang paling tahu kondisi di kedua belah aku. Jadi Hero ya banget. kalau itu dia. Bima itu menurut kalian orang yang dibalik penyuruhan itu kan, bukan orang yang memukul langsung kan? Iya. Nah, ya bukan tanpa alasan mereka semua milih Bima, karena kayak semua yang terjadi di Dirgan Pelita tuh rata-rata karena ulah dia sih. Kita lanjut ke inti pembahasan kita teman-teman. Pemicu bara yang membara. Kenapa dan mengapa alasan Dirgan dan Pelita itu jadi kelas gitu, jadi bermusuhan. Di akhir arc 1 itu anak Pelita sama anak Dirgan sama-sama mention kalau mereka punya perjanjian antar kedua sekolah. Perjanjian itu berisi kalau anak Dirgan nggak boleh masuk ke Pelita Raya dan anak Pelita Raya nggak boleh masuk ke daerah Dirgan. Nah, kita masuk ke pemicu pertama. Terculiknya Bintang. Yang mau dimention adalah bukti yang membuat anak Dirgantara akhirnya ke Pelita Raya, guys. Dan terdapatnya bukti ini yang akhirnya memicu Langit datang ke Pelita Raya dan terjadilah kehancuran perjanjian antara Dirgan dan Pelita. Kira-kira siapa lagi di balik semua ini? Orang yang balik itu Syukura jangan tidur, please. dari beberapa episode yang lalu sebelum itu sih harusnya Adnan sendiri ya. Menurutku itu ada kemungkinan ada dua orang. Orang pertama itu bisa Agatha dan orang kedua itu bisa Arsaka. Oke. Yang apa tuh? Yang ngirim ke Karis fotonya. Karena misalnya yang punya foto itu, yang punya kamera di anak Pelita tuh cuman Agatha kan? Oke. Iya kan? Iya. Nah, kalau Arsaka, seingatku tuh memang Arsaka yang pertama kali tahu dari Pelita kalau apa yang dilakukan Bintang ke apa yang dilakukan Adnan, maksudnya ya, Adnan ke Bintang gitu. Itu yang nemuin itu Arsaka betul. Yang ngasih tahu ke anak-anak Dirgantara itu kemungkinan besar bukan Agatha. Soalnya apa? Soalnya Agatha itu masa bodoh. Yang ngasih tahu itu Bima. Soalnya apa? Bima ini ingin menghancurkan perjanjian Pelita Raya dan Dirgantara gitu loh. Kita tahu bahwa si Bintang ini diculik, otomatis kan anak-anak Dirgantara akan ke Pelita Raya dan otomatis perjanjian itu akan rusak sesuai rencana Bang Bima. Kita lanjut ke pemicu kedua. Hilangnya Adela dan keterikatan Kai dalam kasus ini. Nih, gue mau langsung nanya teori kalian dah. Kira-kira kejadiannya tuh gimana sih? Kenapa tiba-tiba itu di Kai gitu loh? Hilangnya Adela itu karena dia membuntuti Ikai. Terus? Kebetulan juga rumah Kai sama rumah Bima orang tuanya Iya. kan
Lu merasa Kai jujur ya? Iya, aku merasa Kai jujur. Jujur nggak kepikiran. Teori ngasal lu aja nggak apa-apa. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Oke. Jujur. Kita kerja kelompok, dia bagian kelompok ya, kita yang kerja guys. Waktu Adela pulang, Adela diculik sama orang suruhannya Bima. Topinya itu, menurutku itu jatuh. Iya. Karena topinya masih bagus, itu diambil sama NPC, kayaknya NPC sih hitungannya, NPC terus dijual ke Kai. Simple dia Ya. jatuh gitu ya. Malah jadi konflik besar yang akhirnya membuat Riri yang awalnya di pihak Karis malah berpindah haluan kan. Itu yang akhirnya menjadi pemicu kedua sekolah makin hancur. Oke, lanjut ke pemicu ketiga. Aliansi yang membawa bencana. Anya, Medi, Selena, mana mereka membuat rencana untuk senang-senang katanya. Bermula dari hancurnya makam adiknya JJ, An, terus terfitnahnya Karis di situ. Ya, banyaklah yang terjadi. Itu semua ulah aliansi ini. Kalau Selin dan Selen, mereka berdua ini punya kemauan sendiri untuk balas dendam katanya ya. Aliansi ini cocok nggak disebut pemicu juga kenapa Dirgan dan Pelita itu jadi berantemnya makin parah. Karena memang mereka berdua tuh jadi mata-mata benar-benar ngebantu Pelita Raya banget kan. Aku merasa dengan Medi itu seperti budaknya Pelita Raya. Namanya aja aliansi tapi tidak saling menguntungkan gitu loh. Yang untung itu cuma Pelita Raya. Menurutku ya, itu tergantung ke memang karakter mereka kayak gitu kan. Iya, dengan tujuan senang-senang kan. Tergantung tidak loyal kan. Iya, senang-senang. Menurut lu gimana sih Kura, Anya dan Medi ini? Oke, kita lanjut ke pemicu keempat. Terima kasih Syukura. Iya, sama-sama. Oke. Dia menjawab di dalam hatinya nih. Orang dewasa. Pak Yu, Pak Matias. Dua orang ini paling tahu keadaan anak sekolahnya kan. Udah kelihatan tuh dari Olimpiade. Berantem mulu. Tapi kenapa mereka membiarkan? You know the five roots. Pak Yu, Pak Matias, dan mungkin five roots di balik semua ini membiarkan itu semua demi tujuan untuk mencari penerus mereka. Menurut kalian begitu nggak? Menurut aku jujur nggak terlalu setuju sih. Oke, Karena kenapa? mereka kayaknya itu cuma buat tontonan doang ya. Soalnya itu cuma masalah kecil untuk mereka gitu. Kalau dua sekolah berantem, ya kan. Mereka literally mereka tuh ngatur black market, database negara. Mereka bukan ini, mereka tuh orang penting kan ceritanya. Iya. Tapi penghabis Artiga ini bukan hal kecil sih, Pan. Tangan Pak Yo hilang. Pak Yo dioperasi sama Selin dan Bima, dokter Japi sebagainya. Ini sejak awal udah nggak hal kecil. Adanya AK-47 itu juga nggak kecil. Jadi Terhitungnya salah dia ini kan, salah dia sendiri kan. Tapi itu melibatkan Bima loh, disuruh bapaknya untuk ditunjuk. Ya karena Bima bagian dari ininya, Bima bagian dari timnya. Lu nggak ngerti poin gua, anjay. Mereka, Iya. iya kan, mereka kan anak sekolah nih, Bima, Selin, semuanya anak sekolah tuh. Ya, Nah, mereka disengaja dibiarin berantem, ya terlepas dari yang lainnya juga gitu. Untuk ngelihat mereka ini cocok nggak jadi penerus Five Roots atau penerus geng mafia selanjutnya. Jujur gue ngerasanya kayaknya iya sih, kayak iya jujur ya. Boleh ulang gak bang? Baru terbuka pikirannya.
anak-anak berantem ini itu bukan untuk mencari pewaris. Soalnya apa? Soalnya sudah ada si Bang Bima ini. Dari awal sudah ada Bang Bima ini. Nanti ya kalau misalnya dipilih ya keluarga Five Root aja. Nah, kenapa dibuat diberantem sama orang-orang Five Root? Itu karena mereka itu mau memperkenalkan bisnis mereka. Bisnis mereka apa? Itu Power Pulse. Ya minuman lah ya. Ya minuman apa namanya itu steroid. Energi ya. Tonton sama kliennya Five Root. Ini mempromosikan loh. Ini karena pakai Five Root bisa sampai bonyok seperti ini. Wah, keren kan? Gitu. Jadi klien banyak yang mau beli. Oh, jadi lo ngambil gitu Investasi ya? juga. Ekstasi. Investasi. Iya, investasi. Kita nggak perlu nanya si Kura kali ya. Si Kura tidur kali guys. Apa? Iya. Tadi diem nahan batuk. Batuk bisa aja tuh bapak-bapak nyari pewaris, tapi mungkin juga kalau tuh bapak-bapak anggap bahwasannya masa ini terlalu sepele. Secara itu kan bapak-bapak penting ya, orang penting. Ya gitu. Oke, akhirnya dia punya teori kawan-kawan. Kita sudah mengakhiri isi dari video ini mungkin. Terima kasih kepada member Bakwan yang sudah membuat cerita ini sepenuh hati. Ceritanya keren, walaupun banyak dari sayangkan banyak plot hole dan ceritanya kurang maksimal karena karakter yang banyak yang beberapa orang keluar. Tapi it's still one of the best series in Indonesia. Semoga endingnya nanti happy ending. Soalnya aku suka cerita happy. Kalau sad ending tidak suka. Sama kalau misalnya bikin series baru itu karakternya jangan OP banget. Apa Selina Kari OP loh, sangat OP. Hampir tidak ada kelamahan loh si Selina itu. Untuk para member Bakwan yang ikut serta mau dari setting, animating, editing atau ikut main dalam lapangan, Kisah BFB ini menurutku benar-benar epic. Ceritanya benar-benar gila dah. Dan satu harapanku adalah semoga happy ending. Kerja keras menginspirasi banyak orang. Terima kasih banget untuk para orang di balik BB series ini, karena udah berani banget ngangkat isu-isu di masyarakat, terutama pembulian. Mereka tahu betul pasar mereka, kalau pasar mereka tuh anak-anak, dan anak-anak itu kunci dari masa depan guys. Bully itu bukan sesuatu yang baik, bully itu bukan sesuatu yang wajar gitu loh. Karena kalian berani banget ngangkat isu kayak gini. Seriesnya bener-bener bagus menurutku, walaupun masih banyak kurang karena wajar series baru, bukan series baru, series pertama kalian dalam roleplay kan. Terima kasih lagi untuk kalian. Bye-bye. Ngomong bye-bye dulu kek. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Subscribe Sky Blue upload tahun depan. Gitu aja guys. Baru tuh. Gitu aja guys teori kita. Gambarnya berwarna. Nggak usah subscribe guys, nggak usah subscribe. Bye-bye.